Kami mengucap syukur buat kesaksian yang begitu luar biasa. Kami melihat betapa luar biasa Tuhan yang berpihak buat orang-orang benar. Sekalipun ada banyak rancangan yang buruk, kejadian hidup yang membuat rasanya hidup kami hancur. Tapi kami tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan. Justru di balik segala sesuatu yang terlihat gelap, kami melihat dari gelap timbul terang buat orang benar. Itu janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, tadi siapa yang terkagum-kagum ya dengar kesaksian bagaimana cara Tuhan itu begitu dahsyat. Tadi Bu Puspa lupa cerita. 3 itu siapa saudara? Yang mau dicari, dikalahkan gak bisa. Setiap kita pasti punya 3. 3 itu gambaran orang mati, yaitu Yesus. Yang kedua yaitu kenapa? Yang dimakan sesuatu, perjamuan kudus. Yang ketiga yang gak bisa dipatahkan itu karena ada orang-orang yang berdoa. Itu sebabnya makanya jadi orang benar itu jangan parno. Gak usah takut. Saudara disertai, pasti kita semua juga aman. Amin. Hari ini khotbah saya juga bahagia di tengah masalah ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini ketika saya tadi menyembah, berdoa sebelum ibadah ini dimulai, di belakang sana nyembah ya. Kita nyembah, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Hari ini jangan pernah menyerah. Karena di masa ini Tuhan sedang berperkara buat orang benar. Saudara dan saya hari-hari ini akan mengalami yang namanya dibedakan. Saudara boleh lihat dunia, kita orang benar sama-sama mengalami proses yang tidak mudah. Tapi percayalah ketika itu terjadi, maka Tuhan akan menunjukkan di mana orang benar di saat hidupnya terpuruk, kita akan mengalami satu perkara Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi gak perlu saudara hari ini takut. Yuk kita lihat dulu. Kenapa sih kita hari-hari ini mengalami keadaan bahagia? Saya pernah sebut ini ya. Saudara tahu orang bahagia di tengah proses menurut dunia dan menurut kita orang benar itu beda. Kita lihat dulu ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15 ya. Kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15a. Yuk kita baca. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga oleh karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Hidup orang benar hari ini gak perlu takut untuk menderita. Ketika saudara sudah jadi orang benar seperti kesaksian Bu Puspa tadi, Pak Michael tetap pada posisi orang benar. Menderita enggak? Dilihatkan istri selingkuh, bukan selingkuhnya dengan satu, baca chatting ya. Setelah itu kelihatannya sudah honeymoon ke Bali, ternyata siapa yang tahu
Siapa yang tahu di balik yang indah menurut pemandangan saudara, senyatanya itu ada rancangan yang mematikan. Kita nggak pernah tahu, tapi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang berkata hari ini, jangan takut gentar seperti apa yang dunia sedang takutkan di hari-hari ini. Dunia lagi ngalami trauma, takut dengan keadaan. Lihat ya, semuanya lagi ngalami keadaan krisis. Bahkan anak-anak muda, saya beberapa ketemu ya, mereka bilang gini, Ai, hari-hari ini kita generasi muda ini yang ndak enak hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena menurut prediksi ramalan Sri Mulyani, kita generasi muda ndak bakal bisa punya rumah. Kita hidup ini bakal nanti pas-pasan. Hidup semakin sulit saudara. Lihat saudara sendiri sebagai ibu rumah tangga ya, saudara bisa ngerasain. Semua harga ini naik sudah bukan main-main saudara. Harga semua. Orang kalau sudah ke supermarket saya lihat ibu-ibu mulai belanja dan mulai ditotal di kasir. Kebanyakan ibu-ibu bilang gini, aduh cuman sedikit gini kok nilainya sekarang beda. Biasanya tiap bulan bisa cukup, ini enggak cukup, cuman dapat ini loh. Saya sudah dengar beberapa orang tiap kali saya di kasir, waktu di total, Mbak ini naiknya luar biasa ya Mbak. Gitu. Tapi percayalah firman Tuhan hari ini, tetaplah berbahagia di tengah masalah. Karena saudara dan saya enggak perlu takut dan gentar, hari ini kita semua dibedakan. Menderita di tengah saudara jadi orang benar, menurut dunia menderita hari ini hancur. Tapi buat saudara dan saya, menderita di tengah menjadi orang benar, firman Tuhan berkata adalah berbahagialah. Kamu akan berbahagia. Yuk kita lihat dulu ayatnya ya. Bagaimana hari ini, yuk buka dulu, saya sudah rangkum. Bahagia di tengah masalah itu 3 hal. Kita hari ini kenapa bahagia? Ya, karena di balik masalah itu selalu ada mukjizat. Di balik masalah ada Tuhan yang besar. Di balik masalah selalu ada kebaikan Tuhan. Kalau Pak Michael tidak ngalami seperti ini, Bu Puspa tidak ngalami keadaan seperti ini, nggak bisa bersaksi. Wih, mujizat. Mungkin saudara dengar kesaksian tadi sudah gini. Viagra 10, tidak mati saudara. Malah dikasih serbuk karat itu, ususnya enggak tambah rusak, malah lancar dia buang air besarnya. Karena berhari-hari katanya enggak buang air besar, justru malah lega. Saudara lihat ya, kalau bukan ada satu pribadi yang ambil alih, mati sudah saudara. Kebaikan Tuhan terjadi enggak buat Pak Michael, Bu Puspa? Ya sangat. Mereka berdua hari ini dipulihkan seperti Romeo and Juliet. Nempel terus, nempel. Nempel pelayanan, hidup jadi berkat. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Kita lihat ayatnya dulu. Yuk kita lihat. Kejadian 10 ayat 1 sampai 2. Ini membuat kita sadar hari ini di tengah penderitaanmu itu selalu berbicara mujizat, ada Tuhan yang besar, ada kebaikan Tuhan. Jadi jangan mau diintimidasi iblis. Kalau masalahmu tambah berat, hidupmu bakal hancur, bukan itu. Makin besar masalahmu, makin besar mujizatmu, makin besar engkau lihat karya Tuhan yang besar, dan makin banyak kebaikan Tuhan itu saudara dan saya nikmati.
Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berbahagia. Orang dunia ndak dapat tuh kunci rahasia ini. Tapi buat saudara dan saya, dia sudah berikan rahasianya. Kita baca dulu Kejadian 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat ya. Pergilah menghadap Firaun. Ini proses di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lihat ya, Tuhan di awal memerintahkan Musa, Tuhan itu bilang gini, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Ini garis bawah saudara. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Jadi hari ini kayak prosesnya Bu Puspa. Lihat dulu ayat keduanya, kita baca. Nanti baru kita bahas. Supaya saudara mulai buka pemikiran saudara. Kenapa sih doa kok gak dijawab-jawab? Doa kok tambah susah? Penderitaanku kok tambah berat. Kenapa Tuhan ini? Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi nggak ada yang salah kalau hari itu Bu Puspa masih mengeraskan hati. Walaupun sudah lihat cara dukun pertama, ya mungkin buat posisi Pak Michael cuapek dia. Tuhan sudah didukung doa banyak orang. Sudah punya hati ngampuni, tapi istri tetap mengeraskan hati, tetap minta cerai. Ada yang salah? Mungkin hari ini engkau juga ngalami keuanganmu makin didoakan makin pailit, makin besar hutang. Tidak ada yang salah. Kembali ayat 1 kita lihat apa yang Tuhan mau dengan hati, semua proses yang dikeraskan. Apakah waktu suami saya juga hari itu ketika saya berharap suami saya kembali, ini satu pemulihan yang indah, ternyata diberi pengharapan palsu. Berapa kali kembali lagi. Kira-kira ada yang salah enggak? Tidak ada yang salah, karena dari awal Tuhan sudah berkata, aku telah membuat. Lihat ya, mungkin Tuhan berkata, aku telah membuat hati Puspa akan aku keraskan. Hati Pak Nyoto suami saya bakal dikeraskan. Supaya itu tadi, tanda mujizat. Tuhan akan melakukan kebesarannya dan engkau akan melihat kebaikanku berlipat-lipat. Sehingga saudara tadi kalau tidak dikeraskan hatinya, saudara tidak akan lihat proses yang membuat saudara ketika Bu Puspa kesaksian. Saudara bilang gini, jujur ayo, kalau kesaksian sakit bisul, shalom saya bisul 4 hari, Tuhan sembuhkan kempes. Tidak pakai obat, saya doain dalam nama Yesus kempes. Sama orang yang kesaksian kanker stadium 4, sama-sama 4. Stadium 4 bulan Tuhan nyatakan mujizatnya sembuh total. Mana yang jauh lebih bernilai? Yang bisul sama yang kanker stadium 4. Jelas. Itu sebabnya hari ini jangan pernah berpikir negatif. Sekalipun hari ini engkau menghadapi orang-orang yang menyakiti hidupmu, semakin tidak bisa dirubah, itu bukan kapasitas saudara.
Tuhan tetap berpesan, hari ini aku mengeraskan hatinya, aku sengaja supaya engkau lebih mengalami aku lebih dahsyat. Dan hidupmu akan menjadi kesaksian hidup sampai anak cucu. Amin. Amin saudara, yuk kita lihat ya. Keluaran 11 ayat 9 sampai 10. Lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa di Keluaran 11. Kita lompat ya. Oh itu tadi bukan Kejadian, Keluaran ya, sudah. Keluaran 11 kita lihat. Yuk kita baca. Ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Sudah dikeraskan, masih dibuat bebal saudara ya. Supaya mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Orang yang dikeraskan Tuhan itu sampai sudah tidak dengar apapun. Mungkin hari ini engkau sudah menghadapi ya. Mungkin Bu Puspa juga sudah dinasehati banyak orang. Dia tidak akan mendengarkan. Bukan karena salah yang mendoakan. Bukan karena doamu tidak didengar Tuhan. Seringkali kita itu kalau sudah lihat doa kita jangka waktu tertentu gak dijawab, saudara berpikir apa aku ini dosa ya? Apa aku ini doanya salah ya Tuhan? Lah aku ini sudah benar, sudah ini, sudah itu. Tapi kok tambah parah? Ini loh firman Tuhan. Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Jadi enggak ada yang namanya hari ini engkau jadi orang benar, engkau salah. Enggak. Tapi Tuhan punya proyek supaya mujizat yang dibuat Tuhan bertambah banyak. Jadi hari ini proses penundaan itu karena kepentingan Tuhan. Yuk lihat berikutnya 10 ya. Cepat supaya cepat selesai, gak lama. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kemarin setelah selesai ibadah di Victory Jakarta, saya disamperin seorang jemaat yang sudah lama di Victory. Dia bilang gini, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang gini, suatu kali dia itu ngalami disakiti hati sama mertuanya. Mertuanya itu raja tega istilahnya ya. Sampai enggak nganggep dia seperti seorang menantu. Padahal mertuanya ini terkenal kaya raya. Sampai suatu kali dia bilang, dia hidup menderita ya karena suaminya sudah meninggal dan mertuanya enggak mau tahu sama dia sama anaknya. Suatu kali dia berkata, saya tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Dia tidak marah. Walaupun dia lihat hati mertuanya masih dikeraskan. Ketika itu dia butuh uang untuk biaya kuliah anaknya, menyelesaikan kuliah kedokteran. Ya, tentunya biayanya tidak sedikit, pasti ratusan juta. Tapi ketika dia diingatkan Tuhan, Tuhan bilang gini, engkau cepat. Ya, dia dengar mertuanya sakit dan hari itu Tuhan perintahkan dia untuk datangi mertuanya. Waktu dia datangi mertuanya, dia punya ide seperti itu, semua anak-anaknya enggak setuju. Mami mau jadi apa? Selama ini mami enggak dipandang muka, mami dihina, buat apa mami mau datang? Tapi karena dia taat dengan apa yang Tuhan mau, dia datangi.
Dan singkat cerita, dia yang jaga mertua, dia tidak membalas yang jahat. Apa yang Tuhan lakukan dalam keadaan dia butuh uang untuk biaya sekolah. Sementara di ruang tunggu, dia lagi nunggu mertuanya yang lagi operasi. Ada orang di sampingnya, itu bicara cuman sekilas. Dia cuman ngomong, ngobrol dan sebagainya. Setelah itu dia bilang gini, Taci kerja apa? Ya, dia cuman kasih nomor telepon, saya cuman ada, kalau ada saya ada aset, saya itu pengen jual tapi belum laku. Saya memang butuh biaya untuk anak saya, tapi aset saya belum dijual. Singkat cerita, ketika dia selesai, dia tidak pernah berpikir orang ini bakal Tuhan kirim jadi penolong. Dan ketika dia pulang, ya, ketika dia sampai di rumah, dia selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang menantu jaga mertua yang tidak pernah menghormati dia. Di situ tiba-tiba orang yang kenal di ruang tunggu operasi bisa WhatsApp dia dan dia bilang gini, aku mau bantu kamu uang. Dan saudara tahu, hari itu dia bilang, apa dasar kamu bantu aku? Karena dia digerakkan hatinya sama Tuhan. Dan hari itu dia transfer uang sebesar, kalau nggak salah 200 juta. Dia bilang gini, Bu Eli, secara akal mungkin enggak? Enggak mungkin. Secara akal ada enggak orang yang baru kenal di tempat seperti itu Tuhan bisa gerakkan dan hari itu dia langsung bisa bayar uang sekolah anaknya. Saudara lihat ya, kalau kita hari ini ngalami perpanjangan, mungkin hati suamimu masih dikeraskan, mungkin hati mertua, mungkin keuanganmu masih ngalami proses yang dibawa titik nadir, pesan Tuhan jangan menyerah ya. 3 hal yang saya akan bahas, yuk. Bagaimana setelah itu kita selesai? Di balik masalah ada mujizat ini. Skip aja nanti ya, saya buka ayatnya itu nanti. Nah ini. Jadi hari ini engkau enggak usah takut karena firman Tuhan berkata bahwa setiap masalah di balik 10 tulah ada laut yang terbelah. Siapa yang punya banyak tantangan hari ini jangan pernah menyerah. Lihat yang kedua, di balik penundaan waktu Tuhan, Lazarus yang mati busuk bisa bangkit. Jadi hari ini keuanganmu yang terlihat tidur, bahkan arahnya hancur, percayalah pasti ada kebangkitan. Amin. Amin. Yang ketiga, di balik kehabisan anggur, yaitu ada anggur yang termahal. Hari ini engkau di posisi kehabisan. Mungkin kau bilang gini, Bu Eli, nggak tahu 2 bulan, 2 tahun lagi, mungkin nggak saya bisa hidup. Saya nggak tahu dengan beban hutang. Saya punya jemaat yang benar-benar saksi hidup, saudara. Sampai mati dia nggak akan bisa bayar hutangnya. Dia sudah berkata, sampai mati Bu Eli, semua aset dia dulu kaya luar biasa, bangkrut total gara-gara salah investasi. Sampai mati tidak akan pernah bisa bayar hutangnya. Tapi kalau Tuhan yang pelihara, di tengah kehabisan ada anggur yang termahal Tuhan sediakan. Dia punya anak yang hari itu dia bisa terima pekerjaan dan hari ini anaknya bisa bekerja di luar negeri. Cara Tuhan memelihara hidup saudara secara nyata. Saudara tidak perlu takut. Berikutnya ini, di balik kepayahan murid-murid menghadapi badai angin sakal, ada Tuhan yang akan meredakannya menjadi teduh sekali. Itu sebabnya hari ini siapa yang lagi ngalami banyak tantangan? Penundaan waktunya Tuhan, tidak lihat-lihat Tuhan, mana sih Tuhan? Mungkin engkau di posisi sudah kehabisan.
Mungkin persediaanmu hanya bisa dihitung, hitungan jari, dan setelah itu saudara tidak tahu hidup ini seperti apa. Mungkin saudara hari ini lagi ngalami kepayahan, sudah banyak orang ngalami kepayahan, menghadapi situasi, keadaan, tantangan. Pesan Tuhan hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Karena ketika engkau ambil alih, Tuhan yang ambil alih, maka percayalah pasti ada jalan di tengah laut. Amin. Pasti ada sesuatu kebangkitan. Suatu kali kita nggak akan posisi seperti itu. Bu Puspa, Pak Michael, apakah hidupnya terus ngalami keterpurukan? Enggak. Hari ini ngalami kebangkitan dan Tuhan juga berkati setiap usaha berkat yang Tuhan sudah siapkan buat pemulihan mereka berdua. Amin. Ada sesuatu yang termahal. Jangan pernah menyerah, bahkan keadaan hidupmu di depan pasti teduh sekali. Berikutnya, satu pembahasan kita selesai. Yuk. Di balik masalah ada Tuhan yang besar. Kita baca dulu di Mazmur 136 ayat 10. Yuk kita baca cepat ya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang ke-11, lihat ya cara Tuhan itu waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa Israel keluar dari tengah mereka, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikutnya, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang ke-13, lihat berikutnya sampai 16. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, ya kita lompat berikutnya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau. 16. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Buka kutnya 3. Kita percaya bahwa hari ini perjalanan bangsa Israel ya keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Tapi percayalah, hidupmu, keuanganmu gak bisa terbayar sampai mati Bu Eli. Aset dijual itu pun gak cukup. Semua hari ini kalau dihitung dengan kemampuan kita, saudara mungkin gak bisa berdiri di akhir zaman. Banyak orang yang pailit, banyak orang bangkrut. Mungkin engkau bertahan dengan rumah tangga seperti Pak Michael bertahan dengan keadaan istri yang gak mungkin bisa kembali. Apalagi sudah cerai. Saudara yang sudah cerai, ini satu jawaban saksi hidup. Cerai 2 tahun pun Tuhan bisa pulihkan dengan anggur yang manis. Jangan pernah menyerah. Lihat ya, hari ini keadaan hidupmu ngalami kepayahan, engkau ngalami kehabisan, engkau ngalami jalan yang tertutup, bahkan engkau sudah ngalami keadaan yang sepertinya sudah terlambat. Lihat, Tuhan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung pasti membawa saudara dan saya keluar. Amin. Siapa yang bawa keluar? Bukan tangan saudara, bukan hebatnya saudara bisa lagi kerja, cari penghasilan, cari hutang, bukan itu. Tapi ada tangan yang kuat, lengan yang teracung membawa saudara dan saya keluar dari setiap masalah. Kira-kira pemulihannya Bu Puspa, Pak Michael, kalau tidak ada tangan kuat, lengan teracung, mati tidak Pak Michael? Mati. Lah pembunuh bayaran sudah dikasih down payment loh. Dikasih DP, orang logika saudara. Kalau kerjaannya sudah ada yang bayar di depan,
untuk bunuh itu memang pekerjaannya. Kira-kira ditolak enggak? Enggak mungkin. Wong namanya uang sudah ada di depan mata. Tapi kita terlalu percaya. Keadaan yang tidak mungkin akan tunduk di bawah tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saudara percaya yang menyertai saudara tangan yang kuat? Saudara percaya yang menyertai saudara sekarang 1000 tangan boleh menjatuhkan hidupmu, cukup 1 tangan Tuhan yang kuat, lengan yang teracung. Saudara pasti keluar dari badai. Amin. Yang kedua, Tuhan pasti buka jalan dengan caranya yang dahsyat. Mencampakkan Firaun dengan tentaranya di laut itu kira-kira ada dalam pemikiran manusia normal enggak? Kita kalau mikir akal normal, enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin Tuhan. 5 plus 2, 2 plus 5 dibolak-balik 7. Kita akal sehat enggak mungkin. Mungkin saudara hari ini pada posisi itu. Enggak mungkin Tuhan aku bisa bayar hutang. Enggak mungkin suamiku bisa kembali. Enggak mungkin kankerku bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Tapi percayalah, Dia sudah buka jalan saat tiada jalan. Dia tahu bagaimana cara yang dahsyat, menurut caranya saudara tidak bisa. Tapi Tuhan bisa mencampakkan musuh ke dalam laut. Saudara jalannya di laut aman. Sampai menyeberang aman. Tapi ketika musuh, Tuhan menutup laut. Dan Firaun dan tentaranya habis. Itu artinya kalau Tuhan sudah pulihkan masalah saudara, maka segala sesuatu dibuat indah. Yang ketiga, Tuhan sendiri akan memimpin kita menjalani padang gurun. Yuk pemain musik segera naik, yang terakhir selesai ya. Jadi hari ini 3 hal. Yuk, kalau Tuhan sendiri yang menuntun saudara di PHP, oke. Jalani padang gurun, oke. Saudara, Tuhan sendiri mau di PHP, mau dikeraskan hati, padang gurun pasti saudara dan saya mampu melewati. Yang ketiga, yuk Tuhan, pemain musik segera maju. Bagaimana Tuhan di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Buka Mazmur 136 ayat 23 sampai 25. Ini ayat yang terakhir, yuk kita baca. Siapa yang mengingat saudara? Tuhan loh. Saudara enggak usah bilang gini, Tuhan ingat loh ya hutangku loh Tuhan. Ingat loh Tuhan, hutangku gimana Tuhan? Rumahku, Tuhan ingat anak-anakku enggak. Tapi Tuhan berkata, Dia yang mengingat saudara dan saya dalam kerendahan hati, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya berikutnya. Lihat ya. Kalau Tuhan baik itu keren loh saudara. Dia menghancurkan hidup saudara. Menghancurkan, membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikutnya, Dia mengurangi jatah berkat-Mu. Memberikan roti kepada segala makhluk. Itu kebaikan Tuhan. Yuk di akhir hidupmu, yuk kita buka quote. Kita akan ngalami ini loh saudara. Makanya tenang. Sudah ada masalah, bahagia itu tadi loh. Saudara dan saya selalu dalam ingatan Tuhan. Walaupun doamu belum terjadi seperti Pak Michael sampai dituntut cerai, dia tetap ingat Pak Michael butuh pemulihan. Tetap butuh bagaimana istrinya yang sudah menggugat cerai, suatu kali Tuhan ingat, tidak akan pernah lupa. Lihat, Tuhan bebaskan saudara dari semua musuh. Dan yang ketiga, Tuhan pasti memberkati orang benar. Amin.
Saudara mau menikmati 3 hal itu? Mujizat, mau? Saudara mau lihat perkarya Tuhan yang besar? Saudara mau melihat kebaikan Tuhan? Hari ini, apa kunci dari tadi kita bahas? Kuncinya adalah bahagia di tengah masalah. Yuk bangkit berdiri, kita semua sudah selesai ya. Kita percaya hari ini ndak usah nangis masalah. Jangan nangisi hutangmu, jangan nangisi suamimu. Itu sudah ndak berlaku lagi, saudara. Kita hari ini diajar Tuhan, yuk anak-anakku. Kalaupun aku masih mengeraskan hati, baik itu pekerjaanmu, belum engkau dapat PHK Tuhan, aku belum dapat pengganti pekerjaan yang baik, uang sekolah Tuhan, gimana suamiku, gimana nanti masa depanku, kok kelihatannya Tuhan tidak jawab ya, padahal aku sudah doa puasa, aku sudah minta bantuan doa, aku sudah melakukan ini Tuhan, tapi keadaan tetap sepertinya dikeraskan hati. Firman Tuhan berkata, hari ini jangan menangisi masalah. Karena senyatanya aku sedang tempatkan orang benar untuk melihat banyak mujizat perkara besar, kebaikanku di balik masalah. Amin saudara. Itu sebabnya yuk kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis tahu di balik masalahmu ada banyak harta karun, makanya iblis berusaha mencuri harta karun yang banyak yang Tuhan sudah sediakan. Dengan apa? Sedih, putus asa, lebay, supaya apa? Saudara menyerah, saudara ikut dunia, saudara ambil jalan pintas, jalan yang cepat, yang penting aku hidup. Percayalah, saudara dan saya pasti menikmati hidup. Itu tadi, dia akan buka jalan, dia pasti membebaskan saudara, dia pasti memberkati saudara pada akhirnya. Itu yang sudah Tuhan rancangkan dari awal. Dia sudah berkata, ingat ya, aku mengeraskan hati masalahmu, bahkan tidak ada yang bisa mendengarkan siapapun itu. Tidak ada yang bisa mengubah rencanaku. Mau didoakan, mau dinasehati tambah parah. Karena aku punya kepentingan. Yuk nyanyi lagu. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau datang sama Tuhan. Pulang dari tempat ini, berubah paradigma saudara. Tuhan, aku mau berbahagia di tengah masalah. Amin. Kami mengucap syukur buat siang ini, melalui kesaksian, melalui pesan firman Tuhan siang ini. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan menangisi masalah, tapi justru Tuhan mau kita berbahagia di tengah masalah. Sabar, Tuhan berkata. Semua yang sedang Tuhan keraskan penundaan ini untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini mereka diubahkan. Yes. Mereka dapat semangat yang baru. Amen. Mereka bukan orang-orang yang korban masalah, tapi mereka adalah pemenang-pemenang. Yes. Karena masalah mereka membuat mereka mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah saat ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati Pak Michael dan Bu Puspa dalam pelayanannya, kami percaya hidupnya akan semakin jadi berkat. Berkati anak-anak, berkati setiap kami yang sudah melayani di tempat ini, semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.